besar-besaran begitu terhadap tenaga adidaya, dan di situ suratnya Sulselbar ya, seperti itu. Di wilayah Bapak sendiri adakah kemudian tenaga alidaya itu yang di PHK dan berapa jumlahnya Pak? Nah, jadi bahasanya itu kalau bahasanya itu sebenarnya kami sudah sepakat seluruh Sulselbar ya. Jadi bahasanya tuh kalau yang disampaikan kemarin tuh kontrak berakhir per tanggal 31 Desember 2022. Jadi kalau di PLN itu kan kalau kami itu ke TAD itu tenaga daya itu kontrak ke PT. Nah, jadi kontraknya itu kebetulan berakhir per 31 Desember dan tidak diperpanjang. Jadi seluruh kontrak yang misalnya kalau sebutannya di sini misalnya ada security, ada cleaning service, ada administrasi, ada yang tech itu pelayanan teknik, pelayanan gangguan, operator PLTD misalnya. Nah, itu semuanya berakhir di 31 Desember 2022. Kemudian karena kontrak berakhir kan putus kontrak. Nah, kalau di PLN itu proses kontrak itu tidak langsung jadi misalnya. Harus ada proses lelang. Misalnya kemudian lelang itu pun ada jadwalnya misalnya jadwal itu misalnya berapa hari dia masukkan berkas, terus berapa hari pemeriksaan berkas, kemudian setelah itu berapa vendor yang masukkan berkas penawaran, kemudian dari sini baru ada lagi proses pengumuman pemenang. Nah, proses-proses inilah yang akan dilalui. Jadi tidak bisa misalnya langsung putus langsung jadi. Nah, ini yang maksudnya tuh proses ini membutuhkan waktu yang lebih dari kami perkirakan itu lebih dari 1 bulan. Hanya saja selama proses ini berlangsung tetap berjalan ini, seperti saya bilang tadi, pelayanan kami tetap berjalan. Teman-teman dari TAD masih masuk kerja kayak seperti tadi misalnya yang di PLTD harus tetap nyala. Kemudian pelayanan gangguan tadi seperti saya bilang tadi, pelayanan gangguan juga tetap tetap berjalan, sehingga yang dirasakan masyarakat adalah listrik tetap menyala dan cepat melayani keluhan pelanggan dan gangguan di pelanggan. Kemudian yang selama ini berproses itu semuanya masih berproses. Jadi yang sudah hampir selesai ini adalah di tenaga alidaya Billman tuh catat meter dan pengendalian piutang. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu tuh petugas yang suka ke rumah tuh yang datang bawa kamera, cek. Nah, itu yang sudah per minggu ini sudah ada Insya Allah sudah selesai minggu ini. Nah, yang untuk yang tenaga lain itu masih berproses. Harapan kami ya kawan-kawan yang sudah memang kemudian proses sendiri itu kan setiap perusahaan itu kan melakukan verifikasi. Nah, verifikasi itu di beda-beda ya. Misalnya kalau yang kemarin saya lihat di verifikasi mereka itu kan verifikasi ini kan di luar kami maksudnya. Misalnya kami terkontrak ke PT A misalnya. PT A ini nanti mensyaratkan pegawainya itu apa-apa itu, misalnya harus sudah berpengalaman. Kebetulan yang teman-teman yang existing ini sudah berpengalaman di bidang mereka masing-masing. Kemudian misalnya mungkin yang kami tangkap kemarin usia tuh kami pun karyawan ini usia maksimal 56. Nah, berarti pastilah yang teman-teman nanti kalau sudah terjaring verifikasi itu seperti itulah, mungkin itu secara garis besar dan lain-lain. Misalnya yang lain-lain itu secara umum seperti itu. Nah, ini yang nanti teman-teman yang existing atau yang sudah mengabdi di PLN lama ini dulu yang prioritas untuk diikutkan ke
ke vendor barunya nanti. Nah, untuk jumlahnya sendiri, harapan kami masih masih seperti semula, maksudnya dengan dengan yang nanti yang yang prosesnya tadi di pihak vendor yang pemenang. Mungkin itu seperti itu Pak Dempet. Kalau Pak Dempet mau nambah, mungkin itu dulu. Terima kasih. Berarti intinya Pak, apakah benar ada PHK besar-besaran itu Pak, atau gimana Pak? Nah, kalau bahasa kami bukan ini, jadi kontrak berakhir per 31 Desember 22 dan tidak diperpanjang. Jadi kalau kami tuh kontrak ke PT, misalnya PT A, misalnya PT B, PT C, PT D. Nah, karena kontrak sebenarnya pegawai itu terkontrak ke PT A, ada jumlah sekian orang ini terkontrak ke PT A untuk billman misalnya, untuk pelayanan tadi, pelayanan catat meter. Lagi kontrak ke PT B untuk operator PLTD misalnya. Nah, kontrak-kontrak ini semuanya kebetulan bersamaan berakhir per 31 Desember 2002. Jadi dan tidak diperpanjang. Jadi baru mau mulai lagi setelah ada vendor baru. Berarti ini masih ada apa Pak? Kalau untuk di Wubu sendiri jumlahnya berapa orang semua? Yang yang habis masa kontraknya? Habis masa kontrak ada 7 perusahaan lah mungkin, kurang lebih. Billman, yang GU, PLTD, 7 ya? Nah, ada 7 perusahaan. 7 perusahaan ya. Jumlah pegawainya Pak? Jumlah pegawainya? Jumlah pegawainya kurang tahu. Kisaran aja Pak, estimasi Pak. Kurang lebih berapa orang? Berapa sih? Nah, ini saya kurang ini. 500-an ya. Putus kontrak Pak ya? Setelah ada yang habis masa kontraknya ini, bagaimana pelayanan dari PLN sendiri kepada masyarakat? Nah itu, jadi alhamdulillah seperti teman-teman ketahui kan, kami dari bahkan teman-teman pegawai itu turun sendiri. Jadi misalnya kan semasa peralihan ini kan pelayanan tetap harus berjalan, listrik harus tetap menyala. Nah, di mana-mana posisi yang masih berproses ini, kami turunkan pegawai. Jadi kalau misalnya tadi masih berproses, ada juga yang teman-teman yang di pelayanan teknik tadi, karena masih berproses, mereka tetap masuk sehingga memperkuat lokasi yang terdampak tadi. Jadi misalnya lokasi ini seharusnya ada orang 6, ternyata yang masuk 4, kan kurang 2. Nah, kurang 2 ini kami tambahkan pegawai ke lokasi tersebut sehingga pelayanan tetap terlayani. Mungkin itu Pak Dempet, bahasanya Pak Dempet. Berarti beban kerja yang staf-staf lainnya bertambah Pak ya? Bertambah. Ya, betul. Jadi saya tambahkan Boleh. Jadi teman-teman di sini Pak, walaupun secara pekerjaan rutinitas kami itu setiap hari kan ada juga yang sifatnya ngantor. Jadi setelah lepas pekerjaan itu mereka shift lagi masuk ke malam juga begitu, membantu teman-teman terkait dengan pelayanan yang sifatnya emergensi. Nah, jelas dengan adanya beberapa teman yang mungkin tidak masuk karena kayak tadi yang sudah dijelaskan Bapak tadi, akhirnya itu akan berdampak terhadap pelayanan. Makanya supaya pelayanan ini segera tercover dan selesai sesuai dengan SLA yang selama ini kita berikan, itulah yang menutupi dari pegawai kita. Oke, baik. Apakah Pak tadi yang sudah putus kontrak tadi Pak ya, sekitar 500 orang itu masih ada kemungkinan untuk diperpanjang lagi kontraknya Pak dengan vendor-vendor yang tadi Itu disebutkan? tadi harapan kami memang mereka dulu, karena prioritas mereka dulu kan. Cuma kan ini tadi berproses. Jadi berproses tuh pertama secara administrasi masuk tadi kan. Kemudian kalau yang sudah berjalan ini kayak billman itu pertama proses administrasi dulu. Proses administrasi itu diantaranya syarat-syaratnya itu dimasukkan juga usia. Jadi usia kemarin kan maksimal di 56, sama kayak kami pegawai inti pun kami harus pensiun di usia 56. Nah itu dari misalnya dari sekian pegawai ini administrasi masuk dah. Kalau sudah masuk berarti ke tahap berikutnya.
Nah, untuk prioritas sendiri adalah pegawai-pegawai existing, pegawai yang sudah selama ini bekerja di PLN. Tapi yang sudah tidak memenuhi syarat mungkin Pak dia tidak akan dibutuhkan lagi begitu Pak ya? Nah itu penyaringnya itu di perusahaan yang pemenang, Vendor-vendor itu. vendor-vendor itu. Jadi kami kan kontrak ke perusahaan A misalnya. Nah, nanti vendor inilah yang apa nih? Harapan kami kan kalau kami kontrak itu kan kami juga minta tenaga kerja yang bagus. Oke. Jadi mereka lah yang nanti istilahnya memfilter kan, Iya. mereka yang memfilter dari misalnya saran ini, nah mereka itu yang memfilter dari pihak vendor pemenang. Tapi PLN masih butuh Pak ya, artinya WFP masih butuh tenaga yang seperti tadi Pak ya? Ya itu sampai saat ini pun mereka yang dalam kategori ini ya masih dalam posisi ini pun mereka masih sebagian masih bekerja. Jadi dalam proses tapi mereka masih bekerja dan dibantu oleh teman-teman pegawai. Jadi kami tetap tujuannya tuh pelayanan tetap terlayani 24 jam, listrik tetap menyala seperti itu.